Mimbar Cahaya Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu siang pekan kedua yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib El-Syafidahullah dalam pembahasan dari kajian rutin di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan kitab At-Tuhfatu As-Tsaniyah Syarhu Al-Manzumah Ibni Abi Daud Al-Hayya, dan kitab ini akan membahas kumpulan bait-bait syair tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Manzumah Al-Haiyah oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Daud rahimahumullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang masih dalam pembahasan bait yang ketiga, bagian yang kedua, yaitu ucapan Al-Imam Abdullah bin Abi Daud rahimahumullah ta'ala, wa qul ghairu makhlukin kalamu malikina, dan katakanlah kalamullah itu bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu, dan inilah yang diimani, diyakini oleh orang-orang yang bertakwa dan mereka pun
menjelaskan, menampakkannya kepada manusia. Kita baca syarah dari Syekh Dr. Abdul Razak hafizallahu taala, qauluhu rahimahullah, bidzalik ay al-isyaratu huna ila ma taqaddam fi syatril awal min bayanil mu'taqadil haqqi fi kalamillah. Ucapan Imam Ibn Abi Dawud tadi, bidzalik, itu mengisyaratkan kepada ucapan beliau sebelumnya di bagian pertama dari bait yang ketiga tadi, tentang akidah yang hak yang berkaitan dengan kalamullah, yaitu ucapan Imam Ibn Abi Dawud, waqul ghairu makhlukin kalamu malikina, katakanlah kalamu malikina, kalamullah itu bukan makhluk. Ini yang diisyaratkan dengan kata-kata bidalik, dengan itulah. Dan al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, mereka meyakini, mengimani. Dan al-atqiya artinya amanu wa taqadu dzalik. Mereka mengimani, mereka meyakini hal tersebut. Wal atqiya danu bi annal qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Atau maknanya tadi, para orang-orang yang bertakwa, mereka meyakini, mengimani bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu, dalil-dalil tentang Al-Quran kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku untuk aku menyampaikan kalamullah, ya, kalamu rabbi, karena orang-orang kafir Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalamullah. Dan ini adalah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahada mu'taqaduhum alladzi la yahiduna anhu. Inilah akidah orang-orang yang bertakwa, Ahlus Sunnah, ulama salaf, ashabil hadis. Sejak zaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 sampai detik ini, sampai hari kiamat. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa nukulu anhum fi dzalika katsiratun. Nukilan-nukilan dari para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini sangat banyak sekali. Falalikai rahimahullah aqada faslan fi syaril i'tiqad fi bayani anna kalamullah ghairu makhluk. Imam Al-Lalikai yang wafat tahun 418 Hijriah, alias beliau wafat di abad ke-5 Hijriah, yang merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau yang sangat luar biasa berharga, Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitabnya, insyaallah akan kita baca nanti sedikit dari ucapan beliau tentang hal ini. Beliau dalam kitabnya tadi membuat satu pasal dalam menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wasamma aktsara min khamsati nafsi min khamsi mi'ati nafsin min haula. Dan beliau menyebut satu persatu nama para ulama salaf, terutama dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Lebih dari 500 nama yang beliau cantumkan di bab dalam kitab tersebut. Wa ba'duhum yurwa anhum dzalika bil isnad, dan sebagian diriwayatkan dari mereka dengan sanadnya. Kulluhum yuqarriru annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk.
semua mereka yang 500 lebih tadi mengikrarkan, memproklamirkan, menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala innahu makhluk fahuwa kafirun. Bahkan mereka juga mengatakan, yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Wa nukul anhum fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan nukilan-nukilan dari mereka sangat amat banyak sekali. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan dalam kesempatan ini juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Qasidah Nuniyah beliau, walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama fil buldani. Dan ada 500 ulama yang mengkafirkan, yaitu kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Walalikai al-imamu hakahu anhum. Dan Imam Al-Lalikai menukilkan, meriwayatkan, mengkisahkan, menukilkan ucapan-ucapan 500 ulama tersebut. Bal qad hakahu qablahu at-Tabrani. Bahkan sebelumnya juga dikisahkan oleh Imam At-Tabrani. Sekarang kita akan baca sedikit ucapan Al-Imam Al-Lalikai rahimallahu ta'ala. Ini jilid yang pertama. Beliau mencantumkan bab tentang ucapan para salaf tentang hal ini. Ya, di sini jilid pertama halaman 260 ada bab yang berjudul Zikru Ijma'it Tabi'in. Ini jilid pertama, juz yang kedua. Karena jilid pertama ini ada dua juz, ada dua bagian. Juz pertama dan juz kedua. Ini yang juz kedua, jilid pertama. Ada bab Zikru Ijma'it Tabi'in. Penyebutan ijma' para tabi'in. Minal Haramain, dari kota Mekah dan Madinah. Demikian pula wal Misrain, Al-Kufah wal Basra, dari Kufah dan Basra. Kemudian beliau sebutkan diantaranya Abu Muhammad Amr bin Dinar. Disebutkan di sini ucapan beliau, Sami'tu Amr bin Dinar. Ini kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Aku berkata, atau aku mendengar Amr bin Dinar berkata, adraktu masyayikhona wan nasu mundu sab'ina sana yaqulun. Kata Sufyan bin Uyainah, aku pernah mendengar Amr bin Dinar berkata, aku mendawati para guru-guru kami, mereka sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, darinya lah berasal. Dan kepada Allah lah akan kembali. Kemudian beliau sebutkan riwayat-riwayatnya. Beliau sebutkan nama satu persatu ulama-ulama dari Basra, tadi dari Mekah. Di antaranya ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau nukil di sini halaman 278, riwayat yang ke-418. Qaulu Abi Abdillah Asy-Syafi'i. Ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fima rawa anhu Al-Muzani War-Rabi' wa Abu Syu'aib Al-Misri. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani, Ar-Rabi' bin Sulaiman dan Abu Syu'aib Al-Misri tadi. Disebutkan di riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, akhbarani man athiqu bihi wa kuntu hadiran fil masjid. Telah mengabarkan kepadaku orang yang aku percayai dan aku ada di dalam masjid. Faqala Hafiz al-Fard. Ada dialog antara Imam Syafi'i dengan seseorang yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang bernama Hafiz al-Fard. Qala Hafiz al-Fard, Al-Quran makhluk. Hafiz al-Fard mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka faqala Syafi'i, Imam Syafi'i langsung berkata, kafarta billahil azim, engkau telah kafir kepada Allah yang maha agung. Ini pengkafiran Imam Syafi'i terhadap individu secara khusus, karena
beliau telah menegakkan hujjah atasnya. Ya, dalam riwayat ada dialog panjang antara beliau dengan Hafiz Al-Farad. Ditegakkan hujjah Imam Syafi'i tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk, namun dia tetap bersikeras mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Asy-Syafi'i pun menvonisnya kafir murtad dari Islam, kafarta billahi al-azim. Dan juga di poin ke-419 beliau Imam Asy-Syafi'i kata Arabi bin Sulaiman berkata, man qala al-Quran makhluk fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, kemudian Imam Al-Lalkai menyebutkan ucapan-ucapan ulama-ulama yang lainnya, Waqi' bin Jarrah sampai ya halaman 344. Kemudian beliau mengatakan fahaulai khamsu mi'atin wa khamsuna nafsan au aksara minat tabi'in wa atba'it tabi'in wal a'immatil mardiyin siwa sahabati al-khairin ala ikhtilafil a'sar wa mudisinin wal a'wam. Mereka yang beliau sebut sejak bab tadi itu jumlahnya ada 550 orang dari kalangan ulama atau bahkan lebih dari kalangan tabi'in, karangan para murid-murid tabi'in atau asba'ut tabi'in, para imam-imam tadi yang mardiyin, selain dari kalangan para sahabat dengan perbedaan tempat dan zaman mereka disebutkan tadi satu persatu nama-nama mereka sampai kurang lebih 550. Bahkan kata Imam Al-Lalkai lagi, wa fihim nahu min mi'ati imamin mimman akhadan nasu biqaulihim wa tadayyanu bimadhahibihim. Dan di antara mereka ada sekitar 100 imam-imam yang dijadikan rujukan oleh manusia dalam ucapan dan keyakinan mazhab mereka. Walau istaghaltu binakli aqwalil muhaddithin la balagat asma'uhum ulufan katsirah. Seandainya aku mau menyibukkan dengan menukil ucapan ulama-ulama ahli hadis, maka bisa mencapai nama mereka ribuan, ulufan katsirah. Ini sekali lagi ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, jadi sekali lagi ini akidah yang sangat terang benderang yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, dan ini pembahasan yang sangat penting, yang sangat berharga di mata ulama Ahlus Sunnah. Dan sudah kita sampaikan bagaimana perjuangan ulama salaf terdahulu dalam menampakkan, dalam menyampaikan, menyebarkan akidah yang satu ini. Sampai mereka pun harus rela taruhan nyawa. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah dipenjara oleh 3 khulafa pada zaman itu. Beliau pernah dicambuk sampai pingsan. Imam Al-Buwaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau dirantai, dibelenggu. Sampai beliau mengatakan, biarkan aku seperti ini, agar nanti di suatu saat akan ada generasi yang tahu bahwasanya ulama-ulama terdahulu mereka rela mati untuk mempertahankan akidah yang satu ini, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Demikian pula Imam Abdul Aziz Al-Kinani, beliau rela berjalan dari kota Mekah ke Baghdad untuk menegakkan hujjah atas para dai-dai kelompok Jahmiyah semisal Bishr Al-Marisi. Beliau teriak di hadapan masyarakat di Masjid Jami' selesai sholat Jumat. Beliau berkata kepada putranya dengan suara yang lantang, ma taqulu ya bunayya fi kalamillah, wahai putraku, apa yang kau ucapkan tentang Al-Quran? Kata putranya Imam Abdul Aziz Al-Kinani yang wafat abad ketiga Hijriah 240-an. Beliau berkata kepada putranya, wahai anakku, apa yang engkau yakini tentang Al-Quran?
Maka sang anak menjawab dengan suara lantang, Al-Quran kalamullah, munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, diturunkan oleh Allah, dia bukan makhluk. Manusia pada waktu itu setelah mendengarkan beliau dan putra beliau mengatakan seperti itu, mereka lari keluar dari masjid takut ditangkap oleh penguasa pada waktu itu. Namun inilah sekali lagi perjuangan ulama salaf yang wajib untuk diikuti, ditelusuri jejak mereka, terutama bagi yang mengaku pengikut salaf as-salafiyin al-sunnah wal jamaah, untuk mereka semangat menyampaikan al-aqidah sebagaimana para ulama-ulama salaf terdahulu, bukan malah melempem tentang masalah al-aqidah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak berkata, qauluhu al-atqiya ikhtiyaru hadis sifat li ahli sunnati fi ghayatil jaudati wa diqqati. Ungkapan Ibnu Abi Dawud, orang-orang yang bertakwa mereka meyakini akan hal ini, yaitu Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau mensifati ahli sunnah dalam ucapan beliau ini dengan pensifatan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Fi ghayatil jaudati wa diqqah. Ahli sunnah mereka lah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mereka lah ahli sunnah, alias tidak mungkin ahlul bid'ah itu menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi kata para ulama, orang yang bertakwa hanyalah ahlus sunnah. Kenapa demikian? Kita baca penjelasan beliau. At-taqwa hiya minal wiqayah bi an yuj'ala bainahu wa baina ma yakhsha wiqayatan taqi. Takwa secara bahasa dari kata-kata al-wiqayah, perisai, yaitu untuk menjadikan antara dia dengan apa yang ditakuti, wiqayah, pembatas, perisai, untuk melindunginya. Fataqwallah an yuj'ala bainahu wa baina ma yakhsha min ghadabillah wa sukhti wiqayah taqihi bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Taqwallah artinya dia menjadikan antara dirinya dan apa yang dia takuti dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah, perisai yang melindunginya, menjaganya dengan dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Walihada afdalu ma fusirat bihi at-taqwa qaulu Talq bin Habib rahimahullah. Oleh karena itulah yang paling indah, yang paling afdal dari penafsiran takwa adalah apa yang diucapkan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah. At-taqwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min ahsani ma urrifat bihi taqwa. Ucapan Talq bin Habib inilah sebaik-baik penafsiran at-taqwa. Wa qala Az-Zahabi fi tarjamatihi, Imam Zahabi juga pernah berkata dalam biografi Talq bin Habib, wa qad ahsana wa ajada, sungguh beliau sangat baik, sangat istimewa dalam mengartikan at-taqwa. Wa kadzalika Syekhul Islam asyara bi hadza ta'rif wa qad Ibnu Rajab. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sangat memuji definisi Talq bin Habib tentang at-taqwa. Intinya, fahaulail a'lam a'ni a'immat ahli sunnah ittaqallaha bilusumis sunan wa ta'at wa bitarkin nawahi wal muhdatsat. Para imam-imam ahli sunnah, mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mereka berpegang teguh dengan sunnah dan taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan al-muhdatsat, al-bid'ah,
hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa a'zamu ma taraku wa ta'adu anhu al-kufra wal bid'ah wal muhdatsat. Dan yang paling harus dijauhi adalah kekafiran, kemudian kebid'ahan. Walati minha al-qaul bi khalqil Qur'an. Di antaranya ucapan Al-Quran makhluk. Inilah yang disampaikan oleh para ulama. Orang yang bertakwa hanyalah dari kalangan ahli sunnah. Siapa ahli sunnah itu? Yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip akidah salaf. Adapun yang menyimpang dari akidah salaf, apalagi dalam bab Al-Quran kalamullah, yang menyimpang darinya bukanlah orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, kalau ada ahli bidah yang kelihatannya khusyuk dalam ibadah yang luar biasa, puasa Senin Kamis, rajin bersedekah, rajin haji, rajin umrah, mereka tidak mungkin bisa meraih gelar at-taqwa, karena at-taqwa ala nurin minallah, harus di atas cahaya Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi di atas al-aqidah as-sahihah, aqidah salaf ashabi al-hadith. Intinya ahlul bidah tidak mungkin bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, wallati minha al-qalbi khalqil Qur'an wa idhafa ila ma fihi min kufrin wa dhalalin faqad tarattab alaihi minal mafasid wal akhtar inda man qala bi syai'un katsir. Di samping ucapan tadi Al-Quran makhluk adalah ucapan yang kufur, yang sesat, di samping itu ada lagi banyak kerusakan-kerusakan, bahaya-bahaya laten atas orang yang mengatakannya. Walidzalika tarattaba ala qauli Jahmiyah bi imtihanun li kalamillah wa adamu mubalatin bihi. Oleh karena itulah kelompok Jahmiyah mereka sangat amat melecehkan Al-Quran. Karena sudah mereka lecehkan dalam hati mereka, dalam keyakinan mereka. Maka sikap mereka terhadap Al-Quran tidak sama dengan Al-Sunnah yang memuliakan Al-Quran. Baik secara akidah maupun ucapan maupun perbuatan. Li'annau biza'mihim makhlukun minal makhlukat. Karena mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Bahkan dulu ada istilahnya seruan untuk merevisi Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dikarenakan dari keyakinan mereka yang kufur, yang sesat. Maka ucapan mereka tentang Al-Quran juga luar biasa sesat dan kufurnya. Kemudian kata Imam Ibn Abi Dawud tadi, wa afsahu, dan mereka menerangkan, menjelaskannya. Ai idhafa ila annahum janu bidzalik wa taqadu bi qulubihim faqad afsahu bihi wa sarrahu bihi wa abanu wa qarraru fil majalis wa waddahu wa intasaru lahu. Mereka ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, selain mereka dalam hati meyakini, mengimani, membenarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Namun tidak cukup hanya mereka simpan dalam hati dada mereka, namun mereka wa afsahu wa bayanu, menjelaskannya dengan lisan mereka, dan mereka mentakrir, memproklamirkan, menyatakan akidah tersebut dalam majelis-majelis mereka, dalam buku-buku mereka, ceramah-ceramah mereka. Wantasarulahu, dan mereka betul-betul membela akidah yang satu ini. Sekali lagi, tidak ada bukti yang lebih terang benderang seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana perjuangan pengorbanan Imam Ahmad, Imam Al-Buaiti, Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Sampai ada ungkapan dari ulama, innallaha yansuru hadza din birrajulain. Allah menolong agama ini lewat perantara dua manusia, bi Abi Bakar yaumar riddah, dengan lewat perantara Abu Bakar ketika beliau memerangi para orang-orang yang murtad, wa bi Imamil Ahmad yaumal mihnah, dan lewat perantara Imam Ahmad
ketika munculnya ujian fitnah khalqil Quran. Ya, sekali lagi, ya, rahimahumullahu ta'ala. Wala siyama indama yu'lin ahlul batil batilahum wa yusarrihuna bidalalihim. Ahlu sunnah, mereka tegak di atas akidah mereka. Mereka tidak menyembunyikan akidah mereka. Mereka terang-terangan menyampaikan akidah mereka. Dan inilah salah satu ciri khas ahlu sunnah at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Sebagaimana kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatmu yang nampak, yang tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang menyelisih mereka atau yang mencampakkan mereka sampai datangnya perkara Allah, sedangkan mereka tetap di atas akidah manhaj mereka. Apalagi di tengah-tengah ahlul batil yang mereka menampakkan akidah sesat mereka, maka ahlus sunnah pun juga menampakkan akidah mereka, tidak sembunyi-sembunyi, ya, tidak pelin-pelan, tidak melempem, namun betul-betul wa afsahu, menerangkan, menjelaskan. Walihada yunqal an Abi Ishaq al-Isfirayini annahu kana kulla jum'ah yaqifu wa yaqulu al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin khilafan liqaulil baqilani. Oleh karena itulah dinukilkan dari seorang ulama juga dari mazhab Asy-Syafi'i yang bernama Abu Ishaq al-Isfirayini, bahwasanya beliau setiap Jumat berdiri di hadapan manusia seraya menyatakan, memproklamirkan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, yang sekaligus untuk apa? Menyelisihi seorang ulama ahli kalam yang bernama Al-Baqilani. Ya, wadhalika hatta la yudhan man ya'ti, atau hatta la yadhunna man ya'ti ba'dana annana ala mu'taqadi. Yang demikian itu beliau sampaikan agar jangan sampai orang-orang setelah beliau mengikuti ajaran ahli kalam, ya, di antaranya Al-Baqilani tadi. Wadhalika li annahu kana fi aslihi, karena Al-Baqilani itu hidup di zaman beliau Abi Ishaq al-Isfirayini. Bahkan ya sangat kerasnya Abi Ishaq al-Isfirayini, Al-Baqilani, ya sangat takut menampakkan diri di hadapan manusia. Ya, kenapa? Karena ya tegas dan kerasnya ulama salaf pada waktu itu untuk membantah, mengkantor ucapan Al-Baqilani ahli al-kalam tersebut. Nah, kalau dzalika anu Syekhul Islam fi Syarh Aqidah Al-Asfahaniyah. Jadi kisah tadi dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Aqidah Al-Asfahaniyah. Wa hadha ay al-ifsah qad madha ali ahlussunnah fi ta'alifihim. Penjelasan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk ini luar biasa, banyak didapatkan dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Dari zaman Imam Ahmad rahimahullah, ya, Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah juga mencantumkan pembahasan yang satu ini, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, dan seterusnya. Fama tajidu kitaban mu'allafan fi i'tiqad illa wa fihi at-tasrih bidzalik. Tidaklah engkau dapati satu kitab pun dalam masalah akidah dari ya kitab-kitab akidah salaf kecuali di dalamnya ada pembahasan yang satu ini. Inilah sekali lagi salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, selalu kental dengan pembahasan al-akidah, di antaranya tentang Al-Quran kalamullah. Ini beda dengan kelompok-kelompok harokah, kelompok-kelompok pergerakan dan sebagainya yang mereka sering mendengungkan jihad-jihad tapi tidak ada memprioritaskan pembahasan masalah al-akidah. Bagaimana mungkin akan ada pertolongan bagi orang-orang yang di atas akidah yang dhalah, yang sesat, menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, bal afradu fi dzalika kutuban wa musannafat. Bahkan mereka menyendirikan pembahasan-pembahasan khusus
tentang masalah yang satu ini. Kemudian kita pindah kepada bait yang keempat, ya, meskipun masih ada kaitan dengan yang ketiga tentang Al-Quran, ya. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Dan jangan mengatakan dan jangan hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik waqaf, ya, sebagaimana ucapan pengikut Jahm bin Safwan dan mereka condong kepadanya. Kata Syekh Abdul Razak, ba'da an anha an-nazimu al-kalam alal mas'alatil ula bada'a biraddi ala ta'ifatin min tawaifil jahmiyah wa humul waqifah. Setelah Imam Ibn Abi Dawud menjelaskan dalam bait yang ketiga tadi tentang ucapan Ahlussunnah Al-Quran kalamullah bukan makhluk, beliau di bait yang keempat ini ingin membantah kelompok lain, sekte yang lain dari sekte kelompok Al-Jahmiyah, yaitu sekte Al-Waqifah. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, ya, kata Imam Ahmad di antaranya, Al-Jahmiyah dalam bab Al-Quran ada 3 sekte, ada 3 ucapan sesat bahkan kufur mereka. Yang pertama, yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Sekte yang kedua mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Itu yang dinamakan Al-Waqifah. Waqifah yang berhenti sampai hanya kepada Al-Quran kalamullah saja. Ini namanya Al-Waqifah. Kemudian sekte yang ketiga Al-Lafziyah, yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Insya Allah akan ada penjelasan pada bait yang kelima tentang kelompok Al-Lafziyah. Intinya ini, kata Imam Ahmad, 3 sekte Jahmiyah. Dan semuanya, ya, sama saja sesat, menyesatkan, bahkan kufur, ya, ucapan-ucapan mereka tersebut. Kenapa muncul 3 sekte ini? Kata sebagian para ulama, ini menunjukkan akan kelicikan ataupun kelicinan ahlul bidah, ya, di antaranya Al-Jahmiyah. Ketika kelompok Al-Jahmiyah pertama kali muncul dengan ucapan Al-Quran makhluk, maka ulama Ahlussunnah tidak tinggal diam. Mereka rame-rame membantah, ya, ucapan mereka tersebut. Bahkan tadi Imam Ahmad, Imam Al-Buwaiti, Abdul Aziz Al-Kinani, mereka tegar, ya, dengan kata-kata akidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, meskipun mereka harus menelan pahitnya ujian dan cobaan, ya, dikriminalisasi oleh para khulafa tersebut. Namun setelah itu muncul hasil perjuangan mereka, ya, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah, ya, menang di atas kelompok Al-Jahmiyah. Maka kelompok Jahmiyah yang pertama ini mereka pun, ya, menyusun siasat baru, ya, agar tidak terbongkar kedok mereka. Kemudian mereka membuat statement tadi yang agak halus, diperhalus. Ya, Al-Quran kalamullah, titik. Tapi mereka nggak mau mengatakan bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena mereka dalam hatinya sudah meyakini Al-Quran, ya, makhluk. Ya, adapun kata-kata Al-Quran kalamullah sekedar taqiyah saja. Karena mereka sudah tersudutkan oleh bantahan-bantahan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian ulama Ahlussunnah pun tidak tinggal diam. Mereka pun membantah habis-habisan kelompok Al-Waqifah seperti, ya, ucapan Imam Ibn Abi Dawud, putra Imam Abu Dawud di sini. Beliau membantah kelompok Al-Waqifah. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Jangan Anda hanya mencukupkan mengatakan Al-Quran kalamullah titik,
harus dilanjutkan, bukan makhluk. Itu maksud beliau. Ya, namun sekali lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak tinggal diam. Mereka terus membantah kelompok Al-Waqifah ini. Lalu mereka pun dengan kelicikan mereka membuat retorika baru agar tidak terbongkar kedok mereka. Inilah ciri khas al-bidah, kayak belut yang mereka licin. Mereka ngeles ke sana kemari untuk melegalkan kebid'ahan, kesesatan mereka. Mereka kelompok Jahmiyah membuat statement retorika baru dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Nanti akan dibantah oleh Imam Ibnu Abi Daud juga pada bait yang kelima. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Abdul Razak. Wa ma'lumun anna madhhab ahli sunnah huwa annahum yusihun wa yusarrihun bi anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Telah dimaklumi bahwa madhab ahli sunnah mereka terang-terangan menjelaskan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sekali lagi tadi ratusan ulama yang mengatakan demikian. Wa madhabul jahmiyati yusarrihun fihi bididdi dzalik. Adapun kelompok Jahmiyah mereka menyelisihi ahli sunnah dalam bab ini. Wa huwa anal Quran makhluk. Mereka kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Hai ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar derajat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, wa madhhabul jahmiyati yusarrihuna fi bididdi dzalik wa huwa anna al-Qur'ana makhluqun. Dan mazhab ajaran kelompok Jahmiyah mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk untuk menyelisih Ahlussunnah tadi. Wa nasha'a ala isri aqidatil Jahmiyah hadhihi bid'atul waqifah. Dan muncul dari akidah kelompok Jahmiyah tadi bid'ah baru yang namanya bid'ah al-waqifah. Fanasa'u muta'assirin bi bid'atil Jahmiyah alladzina qalu al-Qur'an makhluk. Mereka pun mengatakan sama dengan kelompok yang pertama, Al-Qur'an makhluk. Namun dengan retorika Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan bukan makhluk. Wa bada'u yanshurun dalika bainan nas wa akhadhu yusiruna syubah. Mereka menyebarkannya di hadapan manusia tentang syubhat mereka. Wa Ahlussunnah yaruduna alaihim. Ahlussunnah tidak tinggal diam. Dan ini sekali lagi ciri khas Ahlussunnah, membantah kesesatan, membantah penyimpangan, apalagi dalam bab al-aqidah. Terutama ini adalah tugas para al-ulama dan juga yang mengikuti jejak para ulama. Kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu agama senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil, para ulama, para dai, Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafiyin, al-firqah najiyah. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Wa intihal al-mubtilin, membantah takwil atau intihal, jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Maka aneh, nyeleneh kalau ada yang ngaku Ahlussunnah namun sangat alergi dengan bantah-bantahan, dengan kritikan meskipun terang benderang dalil dan buktinya yang sangat nyata. Sekali lagi ini yang harus diyakini, Ahlussunnah ciri khasnya membantah ahli al-bidah, membantah al-mukhalifin, siapa saja al-mukhalifin tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para al-masyayikh, para
ulama Ahlussunnah wal Jamaah ar-rad 'alal mukhalif, termasuk ya usul ahli al-athar, ya, sekali lagi membantah yang menyimpang, yang menyelisihi akidah manhaj al-sunnah. Ini sekali lagi termasuk usul Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, yarduna alaihim fa fi hadhil ajwa' nas al-waqifa alladziina ta'atharu bil Jahmiyah wa hum qaumun syukka. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika sekte yang pertama yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk dibantah habis-habisan oleh para ulama Ahlussunnah, mereka memproduksi generasi yang baru, ya, retorika yang baru dengan mengatakan tadi Al-Qur'an kalamullah titik, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, dan mereka disebut di sini syukkakun, orang-orang yang ragu-ragu. Faqalu Al-Qur'an kalamullah wa la yuqal makhluk wa la ghairu makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Wa inna ma qalu dzalik li ta'assurin bi bid'atil Jahmiyah wa dukhuliha fi nufusihim. Karena dalam hati mereka sudah ada keyakinan Al-Qur'an makhluk, cuma tidak berani menyampaikannya karena sudah terpojok. Kemudian kata Syekh lagi, waridal kalam yastati al-ifsa bil mu'taqadil haq wa huwa al-Qur'an ghairu makhluk. Mereka nggak berani juga mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, karena itu menyelisihi batinnya mereka. Waridal qala Imam Ahmad, oleh karena itulah Imam Ahmad berkata, al-waqifatu jahmiyatun, kelompok yang hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, tidak mau mengatakan bukan makhluk, mereka juga kelompok Jahmiyah. Karena sekali lagi dalam sejarahnya juga sama. Mereka ini adalah Jahmiyah, tapi hanya berkedok al-waqifah tadi. Wan Nazim aydan yaqulu dzalika faqad wasafa bi annahum atba'un li Jahm. Demikian pula Imam Ibnu Abi Dawud mensifati al-waqifah dengan istilah atba'un, pengikut Jahm bin Safwan. Artinya mereka satu kolam dengan al-Jahmiyah. Wa ba'du ahli ilmi qala hum syarrun al-Jahmiyah. Maka sebagian ulama mengatakan kelompok Waqifah ini lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat daripada al-Jahmiyah yang pertama. Kenapa? Karena syubhat mereka agak tersembunyi. Kalau al-Jahmiyah terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk, manusia, terutama yang di atas fitra, yang mereka tidak terkena syubhat, tahu akan kesesatan mereka. Namun yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, inilah yang sangat berbahaya. Karena apa? Mereka seperti orang-orang munafikun yang dohirnya kelihatannya baik, padahal batinnya jelek. Kelihatannya ucapan mereka Al-Qur'an kalamullah baik-baik saja, padahal di baliknya sama saja dengan kelompok Al-Jahmiyah. Makanya kesesatan yang tersembunyi ini lebih berbahaya dibandingkan kesesatan yang terang benderang. Sebagaimana bedanya orang Yahudi dengan al-munafiqun. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wajhuhu anna mu'taqad al-jahmiyati musarrahun fihi bil batil, atau musarrihun fihi bil batil. Kenapa? Kelompok Al-Waqifah lebih jelek daripada Al-Jahmiyah yang pertama tadi, karena keyakinan kelompok Jahmiyah yang pertama itu terang benerang Al-Qur'an makhluk, itu kufur, itu sesat. Banyak yang sudah tahu. Wa huwa annal Qur'ana makhluk fanaqduhu wa bayanu fasadilin nas bil hujjat wal barahin sahlun. Membantah sekte Jahmiyah yang pertama yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ini membantahnya, menjelaskan kerusakan, membongkar kedok mereka lebih mudah dengan hujah-hujah di hadapan manusia secara umum. Walakin lamma ya'til waqifa wa yuqarrirun madhhabahum ala annahu min babil wara' wa yaqifuna fi hadhihi sifah fahada min akhtar ma yakunu alal awam. Adapun datangnya kelompok Al-Waqifah dengan mazhab baru mereka,
yang mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, seolah-olah ini pertengahan, seolah-olah ini moderat, seolah-olah ini adalah bentuk wara, ya. Padahal ini yang lebih berbahaya bagi orang-orang al-awwam, ya. Ya, ini sama dengan kalau kita umpamakan tadi antara Yahudi dengan al-munafiqun, ya. Al-Yahud mereka terang-terangan, ya, orang-orang yang kafir. Innal ladina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ini sekali lagi luar biasa, ya, terang benderangnya. Namun orang-orang al-munafiqun yang seolah-olah menampakkan keislaman, seolah-olah berjuang untuk Islam, padahal mereka lebih jahat daripada orang-orang al-Yahud, ya, seperti Syiah Rafidah, Syiah al-Batiniyah dan seterusnya. Qatalahumullah. Fahada min akhtar ma yakun alal awam fayadhunnun anna fi qadim syai' min al-wasitiyah wal i'tidal. Kelompok Waqifah itu secara sepintas kayaknya ucapan yang moderat, ya, tidak mengatakan makhluk atau bukan makhluk, hanya mencukupkan Al-Quran kalamullah saja, kayaknya moderat padahal sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal wajib al-ifsah bil mu'taqadil haq alladhi dalla 'alal kitab wa sunnah. Yang wajib bagi setiap muslim muslimah untuk betul-betul tegar menampakkan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adamul imani bi aw tawaqquf wa taraddud kullu zahun wa dhalal. Tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk atau ragu-ragu, ya, untuk mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Sekali lagi ini adalah zaihun, kesesatan, wa dhalal, penyimpangan. Wallahu yaqul innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, ya, terutama dalam prinsip akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah harus betul-betul konsisten, ya, tidak ragu-ragu, tidak mencela-mencela. Harus apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadur man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Wa tawaqquf 'anil iman bil haqqi naw'un min asy-syakki war raib. Adapun tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, ini bentuk tadi keraguan-raguan. Kemudian kata-kata atba'un li Jahmin, mereka adalah pengikut Jahm. Siapa itu Jahm? Jahm huwa ibnu Safwan, ra'sun min ru'usil Jahmiyah, salah satu tokoh kelompok al-Jahmiyah. Atba'un li Jahm, Jahm sekali lagi huwa ibnu Safwan, ra'sun min ru'usil Jahmiyah. Dia adalah Jahm bin Safwan, salah satu tokoh kelompok al-Jahmiyah. Wa qad dzakara ahlul ilmi anna man sa'a hadha ta'til anna Jahma akhadahu anil Ja'ad ibni Dirham an Aban ibni Sam'an an Talut ibni Ukhti Labid an Labid ibni A'tam al-Yahudi. Syekh Abdul Razak menyebutkan silsilah kelompok al-Jahmiyah tadi. Jahm bin Safwan, beliau punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut, ya, keponakan dari Labid bin Al-A'sam al-Yahudi. Dan itulah puncaknya kelompok Jahmiyah, Labid bin Al-A'sam al-Yahudi. Wa huwa akhadha dzalika an Yahudil Yaman. Dan Labid bin Al-A'sam al-Yahudi mengambil ajaran Jahmiyah dari, ya, Yahudi Yaman. Hadhihi silsilatu hadad dhalal. Inilah silsilah nasabnya kelompok al-Jahmiyah, dan harus kita pahami juga, ketahui juga, ya, ajaran Jahmiyah itu masih belum usang, belum kadaluarsa, masih bergentayangan di tengah kaum muslimin di zaman ini, ya, yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Ini adalah, ya, nenek, ini adalah cucunya kelompok Al-Jahmiyah dan seterusnya.
Kemudian beliau mengatakan lagi, ya inilah silsilah kesesatan kelompok Jahmiyah, ya nenek moyangnya kembali kepada al-Yahud. Wa min huna yu'lam anna asasa ta'til humul Yahud kama annahum hum asasur Rafidah. Dari sini diketahui bahwasanya ya dasarnya at-ta'til, yaitu tadi yang menafikan Al-Quran kalamullah, atau yang mengatakan Al-Quran makhluk, atau juga yang mentaktil, menafikan pada sifat Allah, itu ujung-ujungnya kembali kepada al-Yahud, sebagaimana Syiar Rafidah silsilahnya kepada Yahudi Abdullah bin Saba. Ya, semoga Allah membinasakan al-Yahud wa Syiar Rafidah dan menyelamatkan, menolong kaum muslimin. Asjaha bisyai' ailanat bihi nafsuhu fa'atba'u jahmin lanat nufusuhum wa marat qulubuhum ila hadzal mu'taqad. Imam Ibnu Abi Daud mengatakan tadi atba'un li jahmin wa asjahu, artinya pengikut Jahm bin Safwan, mereka condong hati mereka kepada akidah Al-Quran makhluk ataupun Al-Quran kalamullah, titik, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Wa fi nuskhati wa asmahu wa huwa bimakna ay samahat nufusum bi'tiqadi hadzal qaul wa taqririhi rahma fasadihi wa butlani. Dalam sebagian manuskrip disebutkan kata-kata asmahu, bukan asjahu, namun maknanya kurang lebih sama, yaitu hati pengikut kelompok Jahmiyah, ya mereka menerima dengan lapang dada akidah Jahm bin Safwan Al-Quran makhluk. Kemudian pada bait yang kelima, ya Imam Ibnu Abi Dawud mengatakan wala takul Al-Quran khalqun qara'tuhu. Jangan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Fa inna kalamallah bil lafzi yudahu. Karena kalamullah itu dengan lafaz dan dengan makna yang dijelaskan. Kita baca syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Tsumma qala wa la taqul Qur'an khalqun qara'tuhu, ay la taqul qira'ati bil Qur'an makhluqah. Jangan mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Wa hadza fihi arad ala bid'atin ukhra ghairu bid'atil waqifah ala wahya bid'atul lafziyah alladzina yaqulun lafzi bil Qur'an makhluk. Ini bantahan yang lain terhadap bid'ah yang lain, ya selain dari bid'ah sekte yang pertama, sekte yang kedua dari kelompok Al-Jahmiyah, ya kelompok yang ketiga kelompok Al-Lafziyah. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika yang pertama, kedua sudah terpojok, dibantai habis-habisan oleh ulama ahli sunnah, mereka membuat kelicikan, makar baru, retorika yang baru dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, untuk menyamarkan akidah sesat mereka yang pertama tadi. Maka Imam Ibnu Abi Daud mengatakan jangan mengatakan bacaan Al-Quranku ya makhluk. Ala wahya bid'atul lafziyah alladzina yaquluna lafzi bil Qur'an makhluk au tilawati bil Qur'an makhluk au qiraati bil Qur'an makhluk. Wa man syauhadil bid'ah ya bid'atul Jahmiyah nafsuha. Ya, porosnya, sumbernya sama dengan yang pertama tadi, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Wa syubhatum ya syubhatul Jahmiyah, syubhatnya sama dengan syubhat Jahmiyah. Li'anna lafdha wa tilawa wal qira'ah kulluha masadir tahtamil ahda amrain. Yang perlu dibahas, yang perlu dipahami sekarang ini, kata-kata bacaan Al-Qur'anku, ya. Sekali lagi, kata-kata bacaan Al-Qur'anku itu ada dua versi, atau ada dua makna yang terkandung. Yang pertama, bacaan Al-Qur'anku bisa bermakna, bisa kemungkinan maksudnya adalah suara Al-Qari. Ya, suara Al-Qari makhluk. Ya, makanya beda antara satu suara manusia dengan yang lain. Suara-suara makhluk. Ya, sedangkan ya ayat-ayat lantunan, ayat-ayat yang ya terdengar itulah kalamullah. Ya, sekali lagi harus dibedakan antara suara qari itu makhluk dengan apa?
lantunan ayatnya itu adalah kalamullah. Kata para ulama, as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Suara-suaranya qari makhluk, sedangkan al-kalam ya yang dibaca itu adalah kalamullah. Kata beliau, kata-kata qiraah atau lafaz bacaan Al-Qur'an itu ada dua macam, ya. Tahtamil al-malfuz yang dibaca wa huwa kalamullah, wa hadza ghairu makhluk, itu bukan makhluk. Ya, wa tahtamil harakatal lisan wa syafa wal hanjar wa sautal insan wa hiya makhluqah. Kata-kata bacaan Al-Qur'anku bisa mengandung kemungkinan maksudnya adalah gerakan lisan, ya, ataupun gerakan dua bibir, kerongkongan dan suara manusia, dan itu semuanya makhluk. Fa indama yuqal lafzi bil Qur'an makhluqah yahtamil ahada amrain. Maka kalau dikatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, ini bisa mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan hak, kemungkinan yang batin. Tapi yang dimaksud oleh kelompok lafziyah ya sama dengan yang pertama dan yang kedua sekte Jahmiyah tadi, Al-Quran makhluk. Nah, cuma ini sekali lagi untuk menyamarkan kesesatan, kekufuran mereka. Walafziyahum kama qarrara ahlul ilmi Jahmiyah. Kelompok al-lafziyah ini sama kata para ulama dengan al-Jahmiyah yang pertama tadi. Wa insya'hum lihadil bid'ah innama kana litaqrid madhabil Jahm min tariqin akhar wa syubhatin ukhra. Adapun mengapa mereka memunculkan bid'ah yang satu ini, itu diantaranya karena untuk menyelipkan, menyusupkan akidah sesat mereka yang pertama tadi, namun dengan jalur yang lebih halus, ya, lebih samar. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ahlussunnah harus cerdas, harus waspada, teliti. Apalagi ahlul bidah, mereka luar biasa, makar-makarnya. Litalbis ala nas, tujuannya untuk menipu manusia. Fahuwa indama yakul lafzi bil Qur'an makhluk yarji ilal qaul Jahmiyah qain bi khalqil Qur'an. Ketika mereka kelompok lafziyah mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, itu sebetulnya sama dengan yang pertama tadi yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Walidha qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa ghairu al-lafziyah Jahmiyah. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan kelompok lafziyah itu Jahmiyah. Aiman qala al-lafzu bil Qur'an makhluk fa huwa qail bi qaul Jahm. Yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk itu juga sama dengan kelompok Jahmiyah tadi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, man qala lafzi bil Qur'an makhluk fa huwa Jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka dia mubtadi'. Artinya ini untuk menutup pintu rapat-rapat ajaran kelompok Al-Jahmiyah. Cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk, ya. Dan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Tidak mengatakan bacaan makhluk atau bukan makhluk. Ini Imam Ahmad ingin menutup rapat-rapat pintu kelompok Al-Jahmiyah tadi. Lianna qala lafzi bil Qur'an makhluk yahtamil amrain ahadahuma makhluk wa huwa harakatul lisan wal akhar ghairu makhluk wa huwa kalamullah wa batil an yuqal inna kalama subhana makhluk. Kata-kata bacaan Al-Qur'an ke makhluk tadi mengandung dua kemungkinan, mengandung kemungkinan yang hak, mengandung kemungkinan yang batil. Maka harus sekali lagi ditutup rapat-rapat pintu tersebut. Wa indama yaqul lafzi bil Qur'an ghairu makhluk yahtamil aidan amrain ahadahuma harakatul lisan wa batil an yuqal hada ghairu makhluk wal akhar al matlu' al maqru' wa hada ghairu makhluk. Wa idza kana shawab at-tafsil, bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, ini juga mengandung dua kemungkinan. Gerakan lisan itu makhluk, tidak benar kalau dikatakan itu bukan makhluk. Suara itu suara makhluk. Maka tidak benar kata-kata bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, karena itu mengandung tadi gerakan bibir, gerakan lisan, itu makhluk. Sedangkan al-kalam yang terdengar itu kalamul bari subhanahu wa ta'ala.
Fa in qusida bil malfut fa huwa kalamullah ghairu makhluq wa in arada harakat lisan wal hanjara wa sautul abad fa huwa makhluq fa sautul qari wal kalam kalamul bari. Maka dari perinciannya suaranya qari, gerakan lisan itu makhluk, gerakannya makhluk, namun yang terdengar dari lantunan ayat-ayat itulah kalamullah, al-kalam kalamul bari wa sautul qari. Wal kalam innama yudhaf ila man qala ibtida'an la ila man qala iblaghan wa adaan. Dan kaidahnya namanya ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Contoh misalnya, kita mendengar atau sering mendengar ucapan innamal a'malu binniyat. Itu yang melafadzkan sang ustadz misalnya. Tapi kita tahu, oh itu adalah sabda Rasul, itu hadis. Di awal Arba'in Nawawiyah misalnya. Ya. Kita mendengarnya dari ustadz, tapi kita tahu namanya al-kalam itu disandarkan kepada yang pertama mengucapkannya, innamal a'malu, itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walidha qala al-Imam Ahmad, oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah berkata, Al-Qur'anu kalamullah haitsu tawajjah. Al-Qur'an itu kalamullah, ya, bagaimanapun keadaannya. Ai sawa'an hufidha fi sudur au kutiba fi sutur au tuliya bil alsun au sumya bil adhan. Al-Qur'an tetap kalamullah, baik dihafal di dada manusia, ditulis di kitab, ya, ataupun dibaca oleh lisan dan didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, tetap Al-Qur'an kalamullah. Kemudian wal illatu fi nahyi nazim an qawli lafziyah hiyal mubayyana fi qawlihi. Adapun sebab mengapa Imam Ibn Abi Dawud melarang dari ucapan al-lafziyah tadi, itu ya dinyatakan oleh beliau dalam lanjutan bait yang terakhir, bait yang kelima tadi, fa inna kalamullah bil lafzi yudahu. Namanya kalamullah itu dengan lafaz dan dengan makna. Wa hadza makna qauli al-sunnah al-Qur'an kalamullah al-fadh wa ma'ani. Al-Qur'an kalamullah lafaznya dan juga maknanya. Dan sudah kita sampaikan juga kalamullahu bisaut. Kalamullah bisaut. Namanya kalamullah itu dengan suara. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Laisa kalamullah al-lafdhu dunal ma'na. Ya, namanya kalamullah bukan hanya lafaz saja tanpa makna, namun lafaz dan maknanya. Walal makna dunal lafaz. Kalamullah bukan hanya makna tanpa lafaz, ya, namun dua-duanya, makna dan lafaz itu semuanya kalamullah. Wal lafdhu bihi yuwaddih al makna, dan lafaz itu yang menjelaskan makna, wa yubayyin al murad wa yujalli al maqsud. Ini akidah sekali lagi al-sunnah wal jamaah, ijma' salaf, ya, yang harus dipegang erat oleh setiap muslim. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan bait syair yang ketiga hingga kelima berkaitan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, ikhwatal Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Ian di Bogor. Ustaz, bagaimana membedakan niat yang murni karena Allah dengan niat karena ingin dipuji orang lain? Apakah hal ini bisa terlihat dari zahir seseorang? Contohnya dia bersedekah dan berbuat baik, tapi dijadikan konten ingin menaikkan popularitas di dunia. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masa berada rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama, seorang muslim dan muslimah selayaknya untuk mengoreksi dirinya terlebih dahulu.
Ya, untuk apa dia beramal? Untuk apa dia sholat? Dia menyembelih hewan kurban? Untuk apa dia belajar ilmu agama? Untuk apa dia berdakwah? Apakah hanya ingin mendapatkan urusan dunia? Na'udzubillah min dzalik, ataukah betul-betul lillahi ta'ala? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang muslim muslimah harus selalu ingat bahwasanya awwalu man tusarbi munar salasa, di antara ya manusia yang paling azab di neraka pertama kali adalah 3 kelompok manusia yang mereka kelihatannya luar biasa ibadahnya, amalnya. Yang pertama, orang yang rajin belajar ilmu agama namun niatnya untuk dikatakan qari, dikatakan alim. Dia rajin mempelajari Al-Quran untuk dikatakan qari. Dia rajin bersedekah untuk dikatakan dermawan. Dia rajin untuk atau dia berjuang, berjihad di medan peperangan, namun tujuannya untuk dikatakan pemberani, pahlawan. Na'udzubillah min dzalik. Maka 3 manusia inilah yang kata Rasul yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan adapun untuk orang lain kita tidak tahu secara apa pastinya, karena namanya ikhlas, ya, itu dalam hati, ya. Namun tidak selayaknya seorang hamba ya untuk ya menjadikan ya ibadahnya sebagai konten-konten terus. Ya, sekali lagi ini bisa merusak hati. Ini berbeda dengan para ulama salaf yang mereka luar biasa banyak atau lebih banyak mereka menyembunyikan ya amal ibadah mereka. Ya, cuma yang sangat disayangkan ya banyak orang-orang yang kena penyakit hubus syuhrah, cinta dengan popularitas, ya, ingin menjadi ya golongan-golongan artis dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik, padahal dia sebagai seorang ustadz ataupun dai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau dulu para as-salaf sangat khawatir dengan penyakit hubus syuhrah, dengan ar-riya. Ya, sekali lagi ini harus kita pahami. Adapun hati orang kita tidak tahu niat ikhlas atau tidak. Cuma kita selayaknya untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, hati-hati dengan hubus syuhrah. Dan ini yang juga disampaikan oleh para ulama dengan adanya dunia medsos yang ada sekarang ini, hati-hati dengan hubus syuhrah. Kadang tidak terasa sudah jatuh ke dalam asyuhrah. Dan juga berapa banyak dai-dai yang terkadang ya hanya ingin mendapatkan follower yang banyak, subscriber yang banyak. Ya, dengan dia lupa dengan atau tidak lagi memperhatikan bagaimana ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat beda dengan ciri khas dakwah kelompok harokah. Tapi sekarang sekali lagi banyak yang ya hanya ingin yang penting abak senang, yang penting dapat follower yang banyak sehingga ya dakwanya jauh dari akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika seseorang berdoa di kuburan wali, apakah ia otomatis bisa jatuh pada syirik akbar? Dan bagaimana menjelaskan hal ini kepada orang awam, terkhusus pada keluarga dekat kita yang jauh dari ilmu sunnah? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana berada, rahimani wa rahmukumullah. Dalam Islam telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasul pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ya wasanan, berhala yang disembah, yang dikeramatkan. Ya, maka tidak ada dalam Islam kuburan yang keramat yang kalau kita berdoa pasti diijabahi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi berdoa atau mengkhususkan doa di kuburan para wali ada 2 kemungkinan.
Kalau enggak bid'ah ya syirik. Ya bid'ah dalam artian tidak ada contohnya dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mengkhususkan berdoa di samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya masjid lebih layak untuk seorang hamba berdoa di dalamnya. Ya, kemudian juga kalau orang tersebut berdoa kepada yang meninggal dunia, ya sekali lagi kalau enggak bid'ah ya syirik. Bid'ahnya kalau seandainya dia berdoa kepada Allah, ya kalau dia berdoa kepada Allah, tapi dia meyakini doa di kuburan wali itu mustajab, ini pelajaran ajaran yang bid'ah. Adapun kalau dia berdoa kepada yang meninggal dunia tersebut, maka ini perbuatan syirik kepada Allah. Dalilnya wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, baik kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepadamu. Jika engkau, kata Allah, berbuat demikian, engkau termasuk orang yang dhalimin. Kata sebagian ulama tafsir, minal musyrikin. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan, kedzaliman yang sangat besar. Maka seorang muslim muslimah wajib kembali kepada ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul SAW untuk tidak mengkeramatkan kuburan siapapun juga. Ya, dan kalau kita mau kembali kepada sejarah awal kesyirikan di atas muka bumi ini, munculnya dari mengkeramatkan, ya, mengkultuskan, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Sebagaimana kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa rasu'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasrah. Mereka kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir beliau dalam Sahih Bukhari, kitab tafsir tentang ayat surat Nuh tadi, wa qalu la tadarunna, kata Abdullah bin Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah 5 nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim alati kanu yajida fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para murid pengikut mereka membisikkan untuk membuat patung-patung, gambar-gambar mereka dan ditancapkan, ditaruh, diletakkan di tempat dulu mereka berkumpul bermajelis. Falamma halaka ulaik, ketika generasi pertama meninggal dunia, datang setan kepada murid-murid, ya, wali-wali tersebut membisikkan, ya, agar menuhankan, menyembah kepada orang-orang yang soleh tersebut. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya harus betul-betul berhati-hati. Ya, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari berlebihan. Ya, karena umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena berlebihan terhadap orang-orang yang soleh atau kuburan orang soleh tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa saya sering mendapatkan takdir yang buruk seperti sakit yang tidak kunjung sembuh, penghasilan rezeki yang sulit, anak-anak yang nakal dan sulit diatur dan sebagainya? Apakah ini karena dosa-dosa saya di masa lalu atau saya tetap pasrah dengan keadaan ini, Ustadz?
Mohon nasihatnya supaya saya dan keluarga bisa tetap sabar dan tegar dalam menghadapi ini semua. Syukran. Baik, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita doakan semoga yang sakit dari kaum muslimin disembuhkan, diberikan kelapangan rezeki, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Adapun masalah ujian dan cobaan musibah di dunia, maka seorang muslim muslimah wajib meyakini dunia darul ibtila. Dunia adalah tempat ujian. Ya, entah itu ujian berupa yang pahit ataupun yang manis. Karena ujian, kata Allah, ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dengan kenikmatan dan dengan musibah. Itu semua, kata Allah, fitnah. Ya, terkadang orang ada yang berhasil sukses diuji dengan kenikmatan, namun nggak sukses diuji dengan musibah. Ada yang sebaliknya lebih sukses kalau diuji dengan musibah daripada diuji dengan kenikmatan. Seorang hamba harus paham, kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, dua-duanya ujian dari Allah. Nikmat apakah disyukuri, musibah apakah disabari, demikian pula sehat dan sakit, dua-duanya ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka yang diuji dengan kesempitan rezeki tadi, harus yang pertama banyak introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia akhirnya harus banyak beribadah kepada Allah, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, kemudian dia bersabar menghadapi musibah tersebut. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, Rasul mengatakan inna idzamal jaza ma idzamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan dia harus banyak memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan tadi, kelapangan rezeki. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengangkasnya kecuali Allah. Maka banyak bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap juga berusaha, berusaha untuk mengobati penyakitnya, berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang muslimah yang bijak hanyalah seorang yang senantiasa mengikuti apa kata Rabbnya, sang Khaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mungkin bisa dia raih kecuali dengan terus belajar dan belajar. Belajar Islam lewat Al-Quran, lewat hadis Rasulullah SAW yang sahih, tentunya dengan pemahaman para as-salafus soleh. Dan dia harus betul-betul lebih bersemangat dalam belajar akidah salaf. Karena fitnah di luar sana luar biasa banyaknya, kesyirikan, kekufuran, dai-dai penyesat umat bergentayangan di mana-mana, di dunia maya, di dunia nyata. Maka dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf, berpegang dengan akidah salaf, manhaj salaf, insya Allah itu akan menjadi tameng bagi kita, menjadi perisai bagi kita untuk kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kesesatan ataupun asyubuhat dari ahli bidah ataupun ahli asyubuhat. Semoga Allah
yang mengokohkan kita di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan dari akidah ulama salaf berkaitan dengan penjelasan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua untuk kita bisa berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu